Jadi ibu sejak kecil memang Islam. Bapak mamanya ibu juga Islam. Nikah juga Islam. Nikah juga Islam. Nah, bagaimana ibu bisa sekarang ikut Yesus, ceritanya gimana? Ceritanya saya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rusty Lubis. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahukan kepada saudara, kami akan berangkat pelayanan misi yang ketiga ini, ya, untuk usus Bani Kedar dan Nebayot. Anda boleh buktikan, inilah pelayanan kami di misi yang pertama untuk Kedar Bani Nebayot. Ini dia. Tuhan Yesus, kau jamah dia, kau urapi dia, supaya dia Tuhan Yesus sehat. Ini pendengarannya dengar. Tuli kami tolak, biar bisa dengar dia. Besok saya datang kemari lagi, dia udah bisa dengar. Dalam Yesus, amin. Tuhan Yesus jamah dia supaya sama suaminya nanti tidak ada bertengkar, ada damai, ada sukacita. Karena kami Tuhan Yesus, yang lebih penting adalah damai. Ya, ini dia. Kita doalah. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kasih karunia-Mu yang bisa mempertemukan hamba dengan keluarga di tempat ini. Nah, ini dia masa depan yang diberkahi Tuhan. Karena kami percaya setiap orang yang mau berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Oke. Neraka yang jelas pasti. Kenapa saya bilang saya masuk neraka? Karena banyakkan dosa. Nah, nanti ibu coba nanti ya. Ibu baca nanti Maryam 9. Dulu dihisap dulu. Dihisap dulu, masuk neraka dulu. Iya, iya. Semuanya berarti masuk neraka dulu. Semuanya. Masuk neraka dulu kan? Kiai apa siapapun masuk neraka dulu. Harus masuk surga. Malaikat, nabi. Iya, iya. Tahu ya. Nabi pun pasti ada dosa dong. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, jika Anda memang terbeban untuk Bani Kedar dan Nebayot, bisa mendukung pelayanan ini lewat dana, lewat doa. Kalau Anda berpikir, oh saya ini kan hanya kerja pabrik, saya ini kan hanya kerja PNS, gaji hanya sekian, UMR, gimana saya mau dukung? Itu keliru saudara. Karena orang kaya pun kalau dia kikir, dia nggak bisa kasih apa-apa. Tetapi kita mau berpikir sederhana saja, saudara. Subscribe kita sekarang 142.000. Seandainya Anda bisa kasih 200.000, apa jadinya? Kita bisa menginjili sampai ke ujung bumi. Oh Pak, itu besar. 200.000 besar. 100.000. Oh besar Pak. 50.000. Saya yakin anak saya yang SD, yang SMP aja bisa memberi segitu. Memang kalau yang ngasih 1-2 orang memang itu tidak ada artinya. Jumlahnya begitu kecil, hanya bisa buat beli bakso. Tetapi jika Anda bisa bersatu rame-rame mendukung pelayanan ini, 50.000 aja per orang, apalagi kalau lebih, kita bisa merangkul Bani Kedar dan Nebayot. Tadi Anda sudah saksikan pelayanan kami di misi pertama dan di misi kedua. Waktu pelayanan di daerah Palembang, saudara, kami menemukan di satu daerah itu, ya, beberapa orang yang dari Islam masuk Kristen, ya. Dan yang kami wawancara itu 3 orang. Kalau Anda mengikuti terus metanoia tahu tempatnya sama ini. Yang ketiga ini pun tempatnya sama, kami wawancarai di gereja yang sama itu. Dan ada satu lagi anak seorang kiai di sana yang cukup dikenal orang, dia tidak mau diwawancarai. Nah, yang kami tahu ini 4, tetapi kita nggak tahu. Menurut yang saya dengar banyak di sana orang-orang yang dulunya Islam ikut Yesus atau masuk Kristen. Nah, Anda mau dukung?
Ini kita lihat bukti tiket kami. Kita lihat tuh bukti tiketnya ya. Kita sudah beli. Kita akan terbang hari Senin tanggal 24 Agustus ke Medan. Dari Medan nanti kita ke satu tempat. Tapi ini mayoritas memang orang-orang yang fanatik ya. Tempat di mana kita melayani ya, khusus Bani Kedar dan Nebayot. Dan di daerah-daerah lain. Kenapa saya berani di sana? Saya saudara asli orang sana, banyak keluarga-keluarga saya yang memang di sana masih muslim yang kita bisa layani. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dukung pelayan ini dan saksikan wawancara saya di satu desa ini, di mana ibu ini dulu orang Islam, ikut Yesus atau menjadi pemeluk agama Kristen. Aku mau berdoa buat semua saudara, Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, berikan kepada mereka hati yang betul-betul rindu akan jiwa-jiwa diselamatkan, supaya mereka bisa mendukung pelayan ini dan berkati berlipat kali ganda. Yang sudah memberkati, Tuhan berkati. Yang belum memberkati, Tuhan berkati. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung pelayanan ini, di mana kami sudah menjalankan 2 kali ya misi. Itu pertama naik mobil sampai ke Aceh. Terus yang kedua kita sekitar Palembang. Ini yang ketiga kita naik pesawat. Nanti setelah kita ada di Medan, barulah kita akan pakai mobil siapa. Kita doa saja pasti Tuhan siapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rius Lubis. Kami sekarang ada di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Palembang atau Sumatera Selatan. Di sini ternyata saudara banyak orang-orang yang mualif. Mualif itu artinya dulu mereka Islam, sekarang mereka jadi Kristen. Ya, jadi saya mengupload di video ini untuk memberikan kekuatan bagi teman-teman seiman dan juga bagi orang-orang yang baru mualif, yang baru ikut Yesus, supaya tetap berani tampil berbicara. Karena negara kita negara hukum, ada konstitusi, setiap orang beragama dilindungi oleh negara dan boleh menyaksikan apa yang dialaminya bersama Tuhan. Sekarang saya bersama ibu ini dulu juga Islam. Ya, saya tanyakan langsung saja. Oke, Ibu namanya siapa, Bu? Natinem. Natinem. Oh, jadi Ibu sejak kecil memang Islam. Bapak mamanya Ibu juga Islam. Nikah juga Islam. Nikah juga Islam. Nah, bagaimana Ibu bisa sekarang ikut Yesus, ceritanya gimana, Bu? Ceritanya saya tahun 86 itu kan Ya. mertua saya itu sakit yang diceritakan dengan anak saya Ya. tadi. Nah, keadaan seperti itu. Terus habis itu anak-anak itu kok ajak yang disebut tanya, bagaimana anak-anak mau masuk gereja apa mau masuk ke masjid. Saya nurut mama. Kalau mama ke gereja ya saya ikut ke gereja, kalau mama ke masjid saya ikut ke masjid. Nah, suami saya itu tahun 86 itu sudah melangkah ke gereja dengan anak saya laki-laki yang namanya Samami, yang anak kedua itu. Dia ikut ke gereja sudah 1 tahun. Terus saya berpikir, namanya orang satu rumah kalau beragama dua itu pasti nggak sejahtera. Nah. Terus saya di rumah itu belajar membaca Alkitab. Ya. Saya rindu sekali ingin mengerti caranya orang membaca Alkitab, ingin orang ibadah, orang berdoa itu bagaimana caranya. Saya belum mengerti. Saya tanya-tanya sama mama Pak Saimin itu. Oh, berdoa itu di kamar, Bu, tutup pintu katanya. Saya belajarlah dari situ. Katanya Tuhan itu ada di kamar. Saya itu nggak percaya dulu, Pak. Mana Tuhannya kok nggak kelihatan? Aku udah berdoa di kamar kok nggak lihat Tuhannya dalam hati saya. Terus saya belajar dari situ. Setiap sore itu saya belajar membaca Alkitab. Terus lama-lama saya mengerti. Terus saya itu rindu ingin menanam bawang itu yang yang ceritakan sama anak saya itu. Nah, tanam bawang itu kan kemarau panjang, nggak ada hujan. Saya berpuasa ngajak anak-anak saya itu puasa semua. Buka itu dari jam 6 sampai sore. Anak saya sampai jam 3 yang laki itu karena nggak mampu. Terus saya sakit, Mak, saya nggak mampu mau buka jam 6. Tapi yang perempuan-perempuan ini tahan sampai jam 6. Lah habis itu saya lakukan kan. Saya minta turun hujan. Hujan benar. Hujan deras. Nah,
Hujan deras itu saya tanam bawang itu nggak saya campur lagi, enggak. Cuma saya paret gitu, saya gareti, saya sambatkan, saya tanam di situ. Bibit bawang itu 1,5 kintal mendapat 1,5 ton. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Saya bersyukur, yakin, saya percaya. Padahal saya itu belum mengerti sama sekali caranya doa itu, sama sekali belum mengerti. Tapi saya percaya. Terus habis itu bunganya itu setiap minggu itu memetik 250 ikat. Nah itulah uang belanja saya setiap minggu untuk anak-anak sang sekolah, untuk belanja. Itulah dari situ. Terus saya tanam bambu lagi, saya olah lagi, diberkati lagi. Terus saya tanam bawang lagi, tanam tembakau lagi. Itu nyewa di hutan sana itu. Iya. Saya puji Tuhan, saya bersyukur sampai hari ini. Saya percaya sama Yesus dan anak-anak saya semua menjadi melayani dalam pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya kami, walaupun saudara-saudara kami itu semua Islam, saya diolok-olok, didiamkan kalau ke gereja sama anak-anak saya itu. Tapi saya tetap berjalan kaki dengan membawa anak-anak saya 3 itu. Kalau bapaknya kan hobi poli, jarang ke gereja. Tapi kalau anak-anak itu semua nurut sama aku. Kalau aku kemanapun, anak-anak itu ikut ada kegiatan gereja itu. Jadi setelah ibu percaya Yesus, anak-anak ikut gereja. Selain itu, adik atau abangnya ibu atau keluarga ibu yang lain, ada nggak yang ibu ajak ikut Yesus? Ada satu keluarga yang namanya Jo itu, yang di Jawa itu. Iya. Oh, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, Alkitab bilang di Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Ibu ini tadi kesaksiannya dahsyat luar biasa. Selain Yesus penebus dosa yang menyelamatkan kita masuk surga, tapi di bumi pun kita dipelihara. Ibu ini tadi mau menguji apakah Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia berdoa supaya bawang yang ditanamnya ini di musim kemarau tetap menghasilkan yang baik. Dan betul terjadi, saudara. Setelah ibu ini berdoa, hujan turun. Dan bawang dan tanamannya semua hasilnya maksimal, hasilnya melimpah. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi semua pemirsa yang nonton jangan khawatir. Ikut Yesus pasti dipelihara. Bu, selanjutnya apa yang ibu alami lagi selain pertanian tadi? Ada nggak pengalaman dengan Yesus? Banyak Pak, kalau saya Nggak apa-apa, ibu saksikan aja. Masih ada waktu 5 menit ibu cerita. Terus anak-anak semua sudah nurut sama aku, semua jalan kehendak Tuhan. Dan habis itu saya dari Lampung itu ikut terang PIR itu, dapat kebun dari sawit itu 2,5 hektar. Nah, saya mendapat terang itu, saya beli dulu. Beli modalnya itu kambing 1 kandang itu. 9 ekor. Nah, saya masukkan ke situ untuk membayar lahan yang saya tempatin itu sampai sekarang di Kemang Indah itu sampai hari ini. Dan kebun itu berkembang untuk menyekolahkan anak-anak dan untuk membuat rumah dan untuk membeli lahan. Sampai hari ini saya makan pun dari situ. Tuhan masih melihara dalam kehidupan, penghasilan dari situ. Sampai Bapak dipanggil Tuhan dari tahun 2017 sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami. Tuhan mencukupkan segala apapun yang kami butuhkan. Sampai hari ini saya mendapat penyakit diabetes itu sudah 9 tahun. Tetapi Tuhan selalu memberkati, memberi kekuatan kepada kami. Kami bersyukur sebagaimanapun sampai hari ini. Karena Tuhan yang selalu menyertai, melimpah di dalam kehidupan kami. Ibu umur berapa sekarang? 64 tahun. Anak ada berapa? Anak ada 3. Anak yang 3 semua udah ikut Yesus? Iya. Bahkan melayani Tuhan? Iya. Oh, saudara, ini di salah satu desa yang cukup menurut saya, kalau orang Jakarta bilang ya desa banget begitu. Lihatlah gerejanya modelnya. Nah, itu di belakang itu, kita lihat ya, di belakang itu pohon-pohonan semua. Lihat. Nah, terus kita lihat nih, model atap ininya juga belum selesai ya gerejanya ini. Ini, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan di sini, saudara, bahwa Yesus itu tidak melihat tempat. Dimanapun Yesus bisa hadir. Itulah Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa, ajaib. Karena itu, saudara, ikut Yesus. Ada pesan-pesan ibu buat pemirsa yang menonton
tayangan ini. Ibu ada pesan? Saudara-saudara semua yang mengikut Yesus, kami percaya karena Tuhan Yesus, apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita jalani, kalau kita berseru sama Yesus, Tuhan selalu buka jalan dalam kehidupan. Mengikut Yesus memang banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Saya juga mengalami dengan penyakit, suami saya kena diabetes, kena paru-paru, mengalami sakit dengan 10 tahun. Dia masih dipertanggungjawabkan umur 8 tahun, dipanggil Tuhan tahun 2017. Banyak rintangan, tantangan yang kami alami waktu suami saya sakit. Oh, saudara, Bapak Ibu sekalian, artinya ibu ini, saudara, ikut Yesus itu bukan hanya karena minta kesembuhan, tetapi puji Tuhan, setelah ikut Yesus, walaupun suaminya komplikasi penyakitnya, tapi selama 10 tahun masih bisa bergerak ya, masih bisa bekerja, maksudnya gitu. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan nggak mungkin, saudara. Saya mau berdoa buat semua saudara, dalam kondisi situasi apapun Anda sekarang, tetaplah percaya Yesus. Karena Yesus nama yang tertinggi, nama di atas segala nama. Nama-nama di muka bumi akan tunduk kepada namanya. Tuhan Yesus berkati pemirsa yang nonton ini, lepaskan dari COVID, lepaskan dari penyakit, bebaskan dari tekanan, biar mereka hidup dalam Kristus. Karena Allah itu roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.